Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati, NIM 20010261137. Baik, minggu lalu kita membahas tentang karya ilmiah, sekarang membahas tentang topik dan kerangka karangan. Nah, topik dan kerangka karangan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan dari karya ilmiah. Karena sebelum menyusun sebuah karya ilmiah, kita harus mengetahui topik, baru kita membuat sebuah kerangka karangan. Nah, banyak orang yang mensalahartikan, banyak yang mengatakan bahwa topik, tema maupun judul itu memiliki arti yang sama. Nah, kita akan membahas apa perbedaan dari topik, tema, dan judul. Baik, topik itu merupakan sesuatu atau hal yang pertama kali ditentukan oleh penulis sebelum membuat sebuah tulisan. Jadi sebelum membuat sebuah tulisan, si penulis itu harus mengetahui topik apa yang akan dibahas. Nah, lalu setelah kita sudah mengetahui topiknya, baru kita menentukan tema. Tema ini merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis melalui dari topik yang tadi yang telah ditentukan topiknya. Sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik. Nah, kita dalam memilih topik itu, dalam memilih tema perlu dipertimbangkan beberapa hal. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama harus menarik perhatian si penulis, yang kedua diketahui dan dikuasai oleh si penulis, yang ketiga sempit dan terbatas, keempat harus dihindari, ini bagi pemula, harus menghindari topik yang sangat kontroversial atau masih baru, topik-topik yang baru-baru keluar itu harus dihindari oleh si penulis pemula. Nah, lalu judul itu apa? Nah, judul itu merupakan rincian atau penjabaran yang diberikan untuk bahasan karangan nama yang dibuat oleh penulis. Biasanya dia itu terdapat di awal seperti subbab-subbab. Sebelum subbab itu ada di depan awal judulnya, itu untuk memberikan gambaran kecil tentang isi karangan tersebut. Lalu apa sih fungsi dari judul itu sendiri? Nah, dalam itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai menegaskan atau memberikan menunjukkan jiwa si penulis tersebut. Baru itu juga seperti membuat sesuatu menarik untuk dibaca isinya, itu judulnya, agar seseorang bisa tertarik untuk membaca. Yang ketiga, memberikan arah tujuan yang jelas. Maksudnya apa? Seperti dia dilengkapi maksud, tujuan maupun ruang lingkupnya. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan topik, tema, dan judul, selanjutnya yaitu apa sih dari kerangka karangan. Nah, kerangka karangan itu merupakan rencana yang teratur, maupun yang sudah penyusunannya itu dan pembagiannya itu tersusun dengan baik. Saya ulangi, kerangka karangan itu merupakan rencana teratur pembagian maupun penyusunan gagasannya. Lalu dalam kerangka karangan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu tidak mengelola ide itu sampai 2 kali. Jadi idenya tuh kalau sudah menggunakan ide yang di awal, berarti yang kedua tidak boleh menggunakan ide itu lagi. Terus klimaksnya itu harus berbeda di setiap subbab. Terus mengingatkan juga penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang topik dan kerangka karangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.